Oke, ketemu lagi sama gue, nama gue Dani, gue dari 1000 Roti. Kali ini kita akan bahas tentang Blibli. Memang udah lewat ya. Jadi di sini di Blibli sebenarnya lu bisa belajar banyak bagaimana perusahaan besar atau corporate yang sudah kaya sekali membuat ekosistemnya. Jadi lihat sini mau IPO penjaminnya juga masih dari grup yang sama, BCA Sekuritas. Dan informasi lainnya adalah ini laporan keuangan menurut gua lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya yang enak dibaca. Gua nggak tahu siapa yang menyajikan, apakah uh, masukan dari diantara semua ini termasuk Credit Suisse, Morgan Stanley, DBS. Yang pertama yang mesti lo lihat di sini adalah salah satu resiko dari saham Blibli. Dia terus terang bahwa tidak liquid, ada kemungkinan tidak liquid karena cuma 15%. Jadi poin-poinnya udah gue bikin. Ya, pertama adalah awal saham. Hal-hal penting menurut gue, tadinya 10 miliar, adanya di halaman 11. Kita lihat halaman 11. Oke, di sini lo bisa lihat ada riwayat singkat didiriin tahun 2010. Ya, simpel aja, singkat aja. Terus di sini bisa lo lihat nominal per lembar saham awalnya itu 1 juta. Modal dasar perseroan itu 40.000 lembar saham. Modal dasar ya, bukan disetor. Jadi total modal dasar perseroan diasumsikan atau secara hukum saat itu 40 miliar. Sementara yang di store pertama adalah 10.000 lembar saham atau sekitar 10 miliar. Nah ini kenapa ada dua? Karena ini syarat mendirikan sebuah perseroan. Jadi yang satu 9.999 lembar, sementara yang satu lagi Sabta Prima Persada itu cuma 1 lembar, yang nilainya 1 juta. Ini syarat aja. Oke ya, jadi dari sini sebenarnya lo bisa tangkep bahwa nggak bisa juga kita yang kecil-kecil ini bermain ternyata. Jadi dari 3 IPO yang sekarang itu lo bisa lihat mulai dari GoTo, Buka ya, tanpa ada modal besar di belakangnya atau link seperti ini, Indonesia masih jauh, sepertinya masih jauh dari harapan, khususnya harapan gue ya, bahwa kita bisa maju seperti ini Amerika dan lain sebagainya, Amerika, Singapura, Jepang. Terus di sini kenapa penting? Tadinya 1 juta, terus dirubah. Ini pertama juga ada seri A, seri B, terus dirubah jadi 1000, terus dirubah lagi jadi 250 ya. Nah totalnya itu waktu mau IPO modal dasar diasumsikan atau dicatat senilai 100 triliun ya. Yang dilepas 15 lembar 15%. Lanjut di halaman 13, di sini lo bisa lihat bahwa jumlah saham yang ditawarkan kurang lebih sekitar 17 miliar. Nilai nominalnya itu tuh nilai bukunya 250, terus dijual di 450, jadi sekitar 1,8 dari nilai bukunya atau nilai dasar perseroan. Ini mungkin juga karena Blibli menyadari bahwa mereka bukan lagi atau tidak pure sepenuhnya seperti perusahaan teknologi. Jadi kalau dilihat ini seperti grupnya Trans yang mengakuisisi Detik, lalu Detik dibiarkan seperti perusahaan media. Dia dianggap sebagai salah satu anak perusahaan dari grup Trans itu sendiri. Jadi kalaupun Trans mau IPO, dia sudah IPO lewat Bank Mega ya, mesin pencari duitnya. Kalau grupnya Jarum ini kan yang IPO itu BCA-nya kalau saya nggak salah.
dia memposisikan cuma 1,8. Ini beda banget sama GoTo ya yang memposisikan diri ini nilai nominal per lembar sahamnya Rp1 lalu dijual 300, lupa gue 318 atau 328, sekitar 320 atau 300 kali lipat dari nilai bukunya. Dan keren ya, mereka juga mengakui dan mempublikasikan bahwa ada risiko investor bahwa nilai NAB atau nilai aset bersihnya itu lebih kecil daripada nilai penawaran. Nah, ini nanti ada dampaknya. Mereka sebut namanya agio. Ya, di sini lo bisa lihat nih ya. Di halaman berapa nih? Di halaman 14. Ya, nilai nominal dirubah jadi 2,5. Jumlah sahamnya itu 400 miliar. 400 kali 250 itu 100 triliun. Dan modal ditempatkan dan di store penuh itu baru 100 miliar lembar saham atau baru 25 triliun. Ini jauh lebih besar daripada GoTo. GoTo itu cuma 1T kalau gue nggak salah. Sementara dijualnya 300 kali lipat, jadi hampir 400. 300 sampai 400 triliun market cap-nya atau nilai total, nilai nominal perusahaan tersebut. Portepel adalah saham yang belum dimiliki oleh siapapun. Jadi mereka udah keluar 25T, sisanya masih 75T yang belum di store. Total lembar saham yang belum dilepas atau belum dimiliki oleh siapapun itu sekitar 300 miliar. Nah, ini persentase kepemilikannya, lain-lain itu di bawah 50%. Nah, kenapa itu penting? Nah, di sini ada modal di store 25T, IPO-nya harapannya 8T, ada 17.000 lembar saham, 17 miliar, yang kalau kita hitung itu harusnya kita hitung ya biar kelihatan 17 771 sorry 17.771 dikali 450 itu harusnya sekitar dapat duit sekitar 7,9, tapi dicatatnya cuman 4,4 T. Bisa lihat di sini ya, yang dijual itu 17 miliar, tapi dicatatnya cuma ini, artinya selisihnya tadi yang 2,5 ke 450 atau 200 peraknya itu dianggap sebagai capital gain atau agio. Nanti di perusahaan dicatat sebagai agio. Lalu selanjutnya posisi keuangan ini 2020 ke 2021. Ada kejadian apa gitu ya? Ya gua skip dulu ini, gue lupa tadi karena apa. Itu halaman 18. 18 berarti sekitar sini. Nah, ini karena tadinya total aset 8T, terus di 2021 jadi 18. Ini timbul pertanyaan buat gua, tapi gua karena tadi komputer mati, gue lupa tadi catatannya apa gitu ya. Dan ini kita bisa skip. Sebelum masuk ke laba rugi, ini di sini adalah laba rugi. Ini agak keren sih ya menurut gue nih, prospektusnya gampang banget dibaca. Jadi rencana penggunaan dana tadi dari hasil IPO tadi yang sekitar 7,9 atau 8T itu, lo bisa lihat jelas bahwa sekitar 5,5T itu untuk pembayaran seluruh saldo utang ya, baru sisanya baru dipakai buat operasional mereka. Nah, di sini ada laba 3 tahun terakhir, nanti ada hubungannya.
Itu ada di halaman berapa nih? Oh, 3,7, 3,8, 4,8. Ini eh 3,7, 3,2, sorry, ini 3,2 nih ya. Yang terakhir 4,8 T, ini rugi usahanya nih. Ini penjualan dia. Artinya 3 tahun terakhir sebelum IPO itu mereka rugi sekitar segini. Halaman 16. Kita kembali ke halaman 16. Oh, ini tadi udah nih rencana penggunaan dana. Ini ada resiko usaha juga, mereka kelihatan sekali kenapa bukan teknologi, karena disitu ada poin resiko usaha ketergantungan pada pemasok tunggal, brand-brand besar lah. Yang kedua adalah ketergantungan pada App Store. Nah, ini resiko buat investor, nih resiko usaha dulu. Ketergantungan pada pemasok tunggal. Nah, ini ya, poin 9. Nah, ini resiko usaha. Satu lagi, ketergantungan pada App Store. Nah, ini ketergantungan pada App Store. Terus resiko bagi investor. Ini resiko umum. Nah, ini yang agak keren ya. Ini tadi tidak liquid itu ada di depan. Terus diakui sebagai NAB atau nilai aset bersih itu lebih rendah daripada harga penawaran. Tadi nilai aset bersihnya cuma 2,5, nilai bukunya 2,5, dijualnya 4,5. Artinya nilai aset bersih lebih rendah daripada harga sahamnya. Nah, ini juga yang nomor 11 nih agak keren. Lo bisa lihat di sini, penjamin emisi tidak melakukan kelebihan penjatahan atau menstabilkan harga pasar saham dengan cara lain. Jadi kalau GoTo kemarin ada penjatahan dan berusaha menstabilkan harga pasar lewat salah satu sekuritas. Kalau beli-beli, ini sepertinya belajar dari yang kemarin, dia tidak melakukan ini. Tadi yang NAB, nah ini di sini. Jadi ini keren nih. Terus kenapa sih menurut gua, dan gua rasa mereka mengakui bahwa mereka bukan 100% perusahaan teknologi lagi, karena bisa dilihat di sini ya, mereka mengauksi saham Supraboga Lestari Tbk sebanyak 70,66% saham, adanya di halaman 20. Kita balik ke halaman 20. Ah, ini ada di sini. Ya, entitas anak. Ini ada Supraboga Lestari 70,56% diakuisisi. Penawaran harga sahamnya tadi ada di depan. Ini masa lock up siapa aja yang naruh, ini ada di halaman 9. Oke, ini halaman 2 ya. Ini penawaran harga sahamnya ada di halaman 2. Ini sama seperti ringkasan tadi, ada 25T yang di storein, ada 75T yang belum di storein. Ini harganya, masa penawarannya kemarin sudah lewat. Ya. Masa lockup ada di halaman 9. Oke, ini lanjutannya. Ini batasan atas saham yang diterbitkan sebelum IPO, sebelum penawaran umum ya.
Jadi ini saham yang terkena lockup, jadi mereka nggak bisa jual nih ya di bursa atau dialihkan ke pihak lain. Nah, ini tanggal surat lockupnya, dan ini berlaku selama setahun. Bisa di sini ada penjelasannya bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian ini kurang lebih 12 bulan setelah uh, IPO. Jadi Global Investama selaku pemegang mayoritas saham itu tidak melakukan itu gitu. Dan satu lagi ada note-nya juga, tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham atau efek yang dapat dikonversikan dengan saham. Jadi nggak ada saham lain. Ini kita lanjut ke rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil IPO ya. Jadi mereka akan mengembalikan, ini adanya di halaman 10 ya. Mereka akan mengembalikan pinjaman sebesar 5,5 T 5 triliun 500 miliar ya kepada Bank Sentral Asia. Ya dia masih grupnya juga, sama BTPN ya. Nah, sisanya baru dipakai buat yang lain-lain. Nah, ini lanjutannya, dia ada di halaman 15, tadi udah gue tandain ya. Utang bank, ini pinjaman mereka di bank, pihak berrelasi, karena si Blibli ini masih satu grup sama grup Jarum, jadi BCA ini masih satu grup sama mereka. Itu sebabnya mungkin pinjaman mereka senilai 4,5 T itu jauh lebih mudah ya. BTPN ini kayaknya masih kenalan juga ya, di sini lu bisa lihat. Dan ada juga sisi lain yang bisa lu pelajari, bahwa di sini lu lihat ya, tingkat suku bunga pinjaman 4,5%. Ini 4,55. Jadi di sini gue kasih poin. Terus dalam dolar, kita lompat dulu ke dalam dolar. Jadi kalau lu bisa lihat di sini, resiko mereka terhadap kerugian atau keuntungan atas penurunan nilai mata uang itu sangat-sangat kecil. Jadi mereka hati-hati sekali sepertinya ya. Jadi pinjaman mereka hampir rata-rata dalam rupiah. Lu bisa lihat sini, yang dalam dolar hanya 34 miliar. Yang paling gede itu masih dalam rupiah sekitar 1,3 T. Lalu halaman 21, kita lihat halaman 21 dulu. Nah, ini cuma ini pinjaman ini juga sebenarnya bisa lo pakai buat pelajaran, bahwa ini bedanya yang di bawah naungan perusahaan besar. Lo bisa lihat ya, minjem 2,5 T, fast credit revolving, artinya yang dia diperpanjang setahun sekali. Biasanya setahun sekali, ada yang 3 tahun ya. Kalau ini setahun sekali, bunganya cuma 4,5%. Lo lihat nih sini jaminannya. Jaminan itu nggak ada. Jaminannya adalah nama baik. Syaratnya adalah ekuitas positif atau sahamnya harus positif gitu. Jadi nilai neracanya harus positif. Lo bisa lihat kan, kalau yang lain itu yang kecil-kecil, yang 200 miliar itu cash call namanya nih, rekening giro nih. Ada yang 30 miliar jaminannya persediaan atau inventory nih, jaminan gudang ya. Jadi kenapa ini menarik tadi, kenapa gua catat ya, karena tadi lo bisa lihat, apakah usaha kecil bisa hanya menggunakan nama baik? Kan belum tentu. Menggunakan saham belum tentu juga. Beda sama perusahaan besar, sudah bunganya murah, pinjamannya mungkin mudah, bunganya murah, jaminannya hanya saham dan personal guarantee atau nama baik. Nah, ini analisa sederhana gua ya. Jadi cara si Blibli ini dulu ngelola sebelum IPO, menurut gue adalah perusahaan lebih memilih untuk meminjam dari bank. Tadi ada di halaman 15 ya.
saat saldo kas tinggal 1,3 T, adanya di halaman 25. Nah, ini lo bisa lihat ya, mereka ini data laporan posisi keuangan. Ini berarti sudah diaudit, ini yang ini belum. Ya. 2019 kasnya tinggal 970 miliar. Yang kita lihat ini aja nih, karena ini dalam jutaan rupiah. 2020 1,3 T. 2021 ini naik nih hampir 5 T nih. Lalu kan timbul pertanyaan, kenapa? Nah, ternyata tadi ini tahun berapa? 2021. Nah, waktu di akhir 2020 karena mereka sudah yakin bahwa mereka kekurangan uang, mereka ngajuin nih, satu ke BCA, satu ke BTPN tuh. Lu bisa lihat pinjamannya tahun 2021 tuh. Ya. Lalu mereka top up lagi. Nah, ini bisa lihat nih bunganya 4,6%, yang satu bunganya 4,50%, agunannya saham. Nah, waktu mereka tinggal 1,3, mereka ngajuin pinjaman yang tadi tuh. Satu ke BCA, satu ke yang lain kecil-kecil lah. Namun di awal tahun 2002 saat saldo tinggal 2,5 T, lo bisa lihat di sini. Ya 2,5 T. Sekarang atau kemarin ya di pertengahan Juni itu, tengah tahun itu tinggal 1,9, kan turunnya jauh nih. Berarti dalam waktu setahun mereka kehilangan 2,5 T kasnya. Perusahaan memilih untuk tidak melakukan top up bank lagi, tapi melakukan penjualan saham. Jadi menurut gua ada kekhawatiran kasnya tidak bisa membayar hutang bank, lalu tidak bisa memenuhi lagi syarat pinjaman yaitu ekuitas positif. Dan kalau dia teruskan, bila gagal bayar maka perusahaan akan menghadapi pengajuan pilot dari bank dan kreditur lainnya atau sidang PKPU sama kayak kemarin si Kohive yang 600 miliar melayang, video gua 600 miliar melayang, sama juga seperti Garuda yang kemarin ngadepin PKPU. Jadi daripada gue top up lagi dan resikonya, karena kan saldo kas mereka nih udah jauh banget nih, hampir separuhnya dari pinjaman nih. Daripada berisiko, mendingan gue terbitin saham. Jadi dibagilah resiko itu ke kalian-kalian ini yang beli saham retail. Karena kalau pemilik saham kan, kalau perusahaannya jeblok ya udah, nggak ada tuntutan PKPU, nggak ada tuntutan pilot dan lain sebagainya, atau dibangkrutkan perusahaan lu. Dan itu adalah hal yang wajar karena posisi lu sebagai pemegang saham, beda sama bank yang duitnya harus balik gitu. Itu sih menurut gua. Ini juga dasar kenapa gue bisa bilang bahwa Blibli bukan perusahaan teknologi. Lo bisa lihat di halaman 32 dan 35. Ya. Di halaman 31 ada keterangan bahwa sebelum kita bahas nanti ada yang namanya TPV, Total Processing Value, atau jumlah barang yang dikirim, yang difasilitasi dari Blibli atau tiket ya. Jadi jangan kaget kalau ngeliat ini nih, TPV sebenarnya cuma transaksi yang numpang lewat, dan ini menurut gua bukan tolak ukur penting ya kalau lu sebagai eksternal. Ini TPV-nya mereka retail itu 7,5 T. Ini posisinya beli banyak, terus jual ecer. Bisa lihat di halaman 35. Nah ini kan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh hasil penjualan dari retail 1P, retail 3P, dan toko fisik. Di halaman 39 ya, ini 39 dijelasin bahwa perseroan mengakui pendapatan dari penjualan barang dan jasa, lead platform, retail 1P, 3P, institusi, dan toko fisik perseroan.
ya. Retail 1P itu ini penjelasannya. Pendapatan retail 1P dari penjualan barang dan jasa yang dibeli perseroan secara grosir untuk dijual secara langsung kepada konsumen. Itu sebabnya gue nulisnya di sini, retail 1P beli banyak jual ecer. Nah, kalau institusi itu jual beli banyak jual ke industri. Retail 3P ini yang murni teknologi. TPV-nya memang kelihatannya besar, tapi lihat omsetnya yang duit yang jadi duit buat mereka kecil banget, cuma 600 miliar. Beda sama yang retail ini. Walaupun ini juga mesti dilihat nanti net profit marginnya mereka berapa gitu. Ini kan belum dipotong kos. Kalau ini cuma numpang lewat, angkanya cuma segini. Institusi, nah ini manajemen strateginya mereka, artinya mereka membuka jalur distribusi baru lewat toko fisik. Yang tadi Supraboga Lestari, Ras Market yang mereka akuisisi. Nah, ini kita balik lagi, kita bisa lihat di halaman 32. Ya, ini TPV kelihatannya besar nih. 2021 retail 1P 7,5 T, retail 3P. Ini yang mereka numpang lewat mereka tuh hampir 15 T, institusi 8 T, dan toko fisik tuh masih 900 miliar. Cuma kalau dilihat dari hasil yang didapatkan itu kecil 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 menurut gue ya. Jadi akhirnya mereka memilih tadi apa namanya, akuisisi toko. Ini kan omsetnya 6,8 T retail 1P. Ini kita bisa lihat nih ya, retail 1P ada di halaman 38. Retail 1P 6,8 T ya. Terus retail 3P kecil banget tuh, cuma 600 miliar. Ini retail 3P. Terus ini institusi 1,1. Dan melihat kondisi ini mereka mengakuisisi toko fisik. Bisa lihat tadinya nggak ada toko fisik. Mereka berharap ada sumber mesin pencetak uang baru dari toko retail. Tadinya 800 miliar, setelah diakuisisi nih masih di 800 miliar. Jadi itu menurut gua, jadi beli-beli bukan tech, ini dasarnya. Karena pada akhirnya ini kayak lu bikin WordPress terus lu jual ke konsumen langsung. Ini B2B, lu canvassing, kan bukan teknologi juga. Yang murni cuma ini, dari 15 triliun yang mereka transaksikan, mereka cuma dapat duit sekitar 600 miliar. Artinya kalau 10% aja berarti 1,5 T, ini cuma sekitar 5% lah. Beda banget sama ini yang toko fisik mereka akuisisi, jualnya segini, omsetnya mereka bisa segini. Ini juga jualnya segini, omset ke mereka nilainya segini. Jadi ini jawaban kenapa gue bilang bahwa beli-beli bukan teknologi dan kenapa tenggelam bersama. Ya tadi mereka strateginya tidak menerbitkan saham baru, artinya mereka tidak raising fund waktu itu ya, waktu tahun 2020, waktu saldonya tinggal 1,3 T, mereka pilih pinjam 5 triliun dari 5,5 triliun dari BCA dan BTPN. Gitu. Nah, waktu 2022, waktu saldonya tinggal 2,5 T, jadi burning rate-nya atau mereka rugi terus nih ya. Kira-kira gue nggak bakal sanggup nih kayaknya, ya udah gue jual aja jadi IPO. Karena tadi kasnya tidak dikhawatirkan tidak bisa bayar utang bank, nanti banknya keseret-seret lagi, sementara salah satu bank juga masih grupnya mereka. Terus mereka tidak lagi memenuhi syarat dari pinjaman bank ya, karena jaminan ini adalah saham, yaitu ekuitas positif atau neracanya masih positif atau sahamnya dinilai masih positif, nggak kepotong tadi kerugian tadi yang mereka khawatirkan nanti malah di PKPU ini atau dinyatakan bangkrut sama kreditur atau yang ngasih duit pinjamannya. Jadi itu
video yang agak panjang, ternyata hampir 30 menit dari gua. Sekian udah nonton video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan komen di kolom komentar. Oh iya, satu lagi, sebenarnya dari sini harusnya kita udah mulai sadar bahwa eh, perusahaan-perusahaan teknologi yang kita lihat sekarang ini, menurut gua pribadi, ternyata setelah IPO, gua dari dulu juga berharap mereka IPO, bahkan gue minta BEJ juga syarat IPO-nya dikecilin. Mereka nggak bisa jadi acuan atau mereka jadi role model buat orang-orang yang nggak punya duit lah, mungkin kayak gua, kayak lu gitu ya, yang duitnya pas-pasan gitu ya, yang mimpinya pengen bisa bisa besar. Kayaknya mereka bukan contoh yang tepat atau role model yang bisa lu jadiin acuan. Oh, mimpi startup dari kecil terus jadi gede gitu, kayaknya mereka bukan role modelnya. Jadi kalau misalnya lu tetap pengen startup, menurut gua ya tadi fokusnya SAS, software as service, dan lu bisa jual, nggak tahu mungkin di Indonesia juga atau lu bisa jual ke luar negeri. Cuma kita kekurangannya adalah mayoritas orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, dan web-web dan atau aplikasi yang dibikin juga rata-rata mungkin bahasa Indonesia, sehingga user base-nya lebih banyak di Indonesia. Lu nggak bisa charge dalam bentuk dolar, misalnya penggunanya dari Amerika, Singapura yang atau Australia atau Jepang atau negara-negara maju lain yang atau Eropa yang duitnya cukup banyak gitu ya, sehingga lu bisa tembus 1 juta dolar misalnya ARR, uh, revenue, annual recurring revenue. Ya kalau lu masih bahasa Indonesia ya memang agak susah sih, cuma bukan nggak mungkin. Tapi poinnya tadi, lu udah bisa lihat bahwa dibuka, di GoTo, di Blibli, ini bukan role model yang bisa lu jadiin patokan kalau lu memang duitnya terbatas. Jadi kita harus bikin role model baru, atau mungkin lu salah satu pendengar gue yang bisa bikin startup sampai exit dan lu bisa sejahtera. Kayaknya nggak harus sebesar mereka, tapi cukuplah buat hidup. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan roti. Belinya salah satunya bisa di 1000 roti.